Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Sudahkah kita merdeka beribadah? Itu yang akan kita obrolin pagi hari ini di What's Trending bersama saya, Naomi Liandra. Masih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, saya mau ajak kamu merenung apakah kita sudah sepenuhnya merdeka di segala aspek. Kali ini kita mau soroti terkhusus soal kemerdekaan untuk beragama dan berkeyakinan. Menurut kamu, sudahkah kita merdeka menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing? Kalau setara institut sih, menjawabnya belum. Pasalnya, Setara Institut mencatatkan masih banyak terjadi tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di negara ini, bahkan dalam 1 dekade akhir. Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institut, Azim Marhendra Amedi mengungkap pelanggaran ini meliputi penolakan kegiatan ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, penyegelan hingga pembubaran kegiatan keagamaan. Lantas apa yang bisa dilakukan untuk akhirnya mencapai kemerdekaan beribadah ini? Sebelum kita bicarakan lebih lanjut soal ini, kita akan dengarkan bersama pendapat warga Plus 62. Yang pertama komentar @resxx. Dia yang bukan saudara seimanmu, saudaramu dalam kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib. Pesan dosen ekonomi syariah saya dulu waktu kuliah. Lanjut @josxx. Iya, masih banyak, tapi masyarakat Indo belum sadar akan toleransi dan kerukunan dalam beragama. @farxx. Sok-sok toleransi aja Indonesia ini, asli nama parah. @risxx. Semoga Pancasila benar-benar diterapkan pada kehidupan masyarakat Indonesia. @dxx. Ya, sudah mulai lenyap Bhinneka Tunggal Ika. Menangis para pahlawan kemerdekaan melihat kenyataan saat ini. @hikxx. Harus diakui bahwa tanah air kita ini masih mempunyai PR besar soal kerukunan beragama. Belajar untuk introspeksi diri masing-masing. Jadilah warga berwawasan yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Anggap aja ini sebagai pembelajaran untuk direfleksikan. @willxx. Kita harus toleransi sesama manusia, apapun agamanya, budayanya, sukunya, warna kulitnya. Yang terakhir @thexx. Duduk kita sama, berdiri kita setara. NKRI harga mati. Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institut Azim Marhendra Amedi menyampaikan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih tinggi, terutama pada tahun 2020 dengan 424 kasus. Azim menilai stagnansi masih terjadi pada 3 komponen utama dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia, yaitu kepemimpinan politik, birokrasi, dan kepemimpinan masyarakat. Hal ini tentunya menghambat upaya menciptakan iklim toleransi yang inklusif dan harmonis di berbagai wilayah. Kita simak penjelasannya dalam sebuah diskusi daring yang digelar YLBHI, Senin 18 Agustus kemarin. Kalau melihat pada puncaknya ada tindakan pelanggaran yang paling tinggi, itu sebenarnya ada pada di tahun 2020, yakni dengan ada 424 tindakan pelanggaran. Nah ini bisa spektrum tindakan ini juga bermacam-macam ya, macam-macam tindakan pelanggaran yang dilakukan. Ya, ini ada misalnya penolakan kegiatan ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, penyegelan, kemudian pembubaran kegiatan ibadah kelompok agama tertentu dan lain-lain. Sementara kalau untuk di 3 tahun terakhir sendiri itu pun juga tidak menunjukkan angka penurunan yang signifikan, malah ada naik dan ada turunnya. Makanya kami bilang itu adalah wujud stagnasi yang baru gitu, karena adanya 329 tindakan di 2023, 333 tindakan pelanggaran di 2022 dan 2021 itu sempat turun dengan 318, meskipun jumlah tersebut masih cukup tinggi begitu ya, masih ada ratusan tindakan pelanggaran begitu. Nah ini kemudian kami lihat bahwa masih adanya stagnasi, mandeknya perubahan pada 3 aspek, 3 komponen penjaminan KBB begitu, atau pembentukan iklim toleransi di Indonesia, yakni ada political leadership atau kepemimpinan keteladanan politik, birokratik atau keteladanan birokratis,
Itu yang berarti ada di sipil negaranya bagaimana mereka bisa menciptakan situasi kondusif, inklusif dan toleran. Dan juga societal leadership. Nah, societal leadership ini adalah keteladanan di masyarakat, yakni di masyarakat tidak hanya terbatas di organisasi masyarakat sipil, tapi juga ada di FKUB, memegang peran untuk menjaga harmoni antar umat beragama dan juga masyarakat setempat, warga setempat, baik itu dalam arti individu maupun kelompok pada suatu wilayah, begitu. Nah ini kalau bisa dibilang dari 3 komponen ini masih ada stagnansi bahwa di beberapa wilayah, beberapa daerah itu masih ada political leadership yang justru tidak punya kemauan, keinginan gitu untuk menciptakan harmoni kerukunan umat beragama tersebut atau menciptakan iklim toleransi gitu. Misalnya ini biasanya bisa dilihat dari beberapa kepala daerah yang justru menggunakan strategi kampanye untuk meraup suara kelompok tertentu gitu ya, yang akhirnya menghasilkan favoritisme. Itu kemudian diejawantahkan ketika mereka menjabat, favoritisme kebijakan itu akhirnya dikeluarkan oleh mereka, bahwa adanya peraturan daerah yang diskriminatif itu juga tidak terbatas dengan diskriminasi terhadap atau spesialisasi perlakuan terhadap umat agama tertentu, tapi juga bisa berupa diskriminasi atau langkah-langkah untuk mempersulit ruang gerak atau pemenuhan hak asasi umat beragama yang lainnya, begitu. Nah itu yang menjadi hambatan political leadership untuk saat ini gitu, yang masih belum bisa move on gitu ya, kalau bisa dibilang move on dari mencoba untuk favoring salah satu umat beragama. Kemudian lemahnya bureaucratic leadership. Bureaucratic leadership ini bagaimana kemudian dari aparatur sipil negara atau APH pun juga untuk menciptakan kerukunan tersebut atau mengakomodasi apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam menjaga iklim toleransi tersebut. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Kotrunada Wahid, menekankan pentingnya adanya ukuran yang jelas dalam menetapkan norma kebebasan beragama. Alisa juga mengungkapkan kebebasan beragama ini masih memiliki tantangan berlapis. Apa saja? Kita simak pernyataannya berikut. Sebetulnya harus ada ukuran-ukuran yang jelasnya gitu. Komnas HAM dulu membuat norma setting untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama di pemerintahan di tingkat daerah gitu ya. Tapi apakah itu dijalankan atau tidak gitu. Nah, ini menurut saya yang tantangan besarnya sampai saat ini ya, terkait dengan FKUB dan kerukunan umat beragama. Kita sebetulnya melihat ada perkembangan positif dari sisi tadi rancangan peraturan presiden terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, yang di situ Menteri Agama kita yang sekarang ini kan memang sangat progresif dalam hal kerukunan umat beragama ya, dan perlindungan hak-hak beragama terutama pada kelompok minoritas. Itu Menteri Agama itu posisinya memang betul-betul mendorong agar rekomendasi pendirian rumah ibadah ya sudah dari penyelenggara negaranya aja gitu, dalam hal ini Kementerian Agama, karena pemerintah urusan agama adalah Kementerian Agama gitu. Jadi tidak perlu ada perizinan dari rekomendasi dari FKUB, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam kasus-kasus umat beragama yang sedang berjuang untuk mendapatkan IMB itu belum bisa mendapatkan IMB, maka Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota harus menyediakan aulanya untuk tempat ibadah bagi si jamaah atau jemaat yang sedang menunggu IMB ini gitu. Jadi dalam tanda kutip itu kan si
Kemenak kabupaten kotanya harus deal dengan realita jamaatnya beribadah di situ, berarti masih ada persoalan gitu ya. Itu harapannya akan mendorong si Kementerian Agamanya untuk memfasilitasi dengan lebih baik. Lalu misalnya kantor urusan agama tingkat kecamatan itu oleh Menteri Agama didorong untuk memberikan layanan bagi semua agama gitu. Oke, kalau layanan pencatatan pernikahan dan lain-lain itu lebih berat untuk diimplementasikan, setidaknya pembinaan agama itu bisa dilakukan oleh agama apapun di KUA setempat gitu. Kalau dulu kan namanya kantor urusan agama tapi sebetulnya hanya melayani umat Islam gitu. Nah, itu upaya-upaya dari Kementerian Agama sebetulnya untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan untuk membuka ruang-ruang interaksi yang jauh lebih luas dan mengurangi favoritisme atau privilege diberikan kepada kelompok mayoritas gitu. Nah, tetapi ini kan masih dalam tanda kutip masyarakatnya sendiri secara umum masih belum sepenuhnya bisa mengembracing ini ya gitu. Jadi ya bahkan kita tahu Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin itu menyatakan bahwa rekomendasi FKUB masih diperlukan begitu, dan bagaimana kemudian FKUB itu sendiri diperankan atau diatur kerangka kerjanya sehingga dia justru benar-benar didorong untuk memperkuat keberagamaan yang moderat dan sebagai dampaknya itu kerukunan umat beragama, alih-alih untuk menjadi menjadi ruang kepentingan kelompok-kelompok gitu. Kelompoknya bisa, kelompok mayoritas itu bisa apa aja ya. Misalnya karena sebetulnya kasus-kasus keberagamaan kan bukan hanya di Jawa Tengah aja, tetapi juga ada di kabupaten kota yang lain yang problemnya adalah mayoritarianisme, bukan agama tertentu. Misalnya contohnya, saya beberapa waktu yang lalu masih menerima informasi di Bali, sekolah menengah atas negeri itu masih memberikan social pressure atau social intimidation kepada anak-anak perempuan Muslim yang ingin menggunakan hijab ke sekolah gitu. Sebaliknya di berbagai tempat, terutama di Indonesia bagian barat itu anak-anak siswi Muslim yang tidak berhijab atau bahkan siswi yang tidak beragama Islam itu diminta untuk berhijab ke sekolah gitu, dengan semangat itu tadi mayoritarianisme gitu. Jadi ini semua masih jadi tantangan kita sih menurut saya gitu, dan tantangannya berlapis. Kalau menurut saya yang pertama kebijakannya mendukung atau enggak, tapi yang kedua yang lebih penting itu adalah keberagamaannya itu sendiri gitu. Ruang kita pembicaraannya lebih banyak bicara tentang public policy-nya. Tapi saya belajar tentang system thinking dan saya meyakini bahwa kebijakan itu can only do so much gitu. Kita bisa membuatkan mekanisme kebijakan itu sangat demokratis gitu ya, sangat inklusif. Tapi kalau persoalannya adalah masyarakatnya itu cara pandangnya dan terutama para pemimpinnya itu cara pandangnya masih cara pandang yang tidak inklusif sepenuhnya, maka ya yang terjadi kemudian manipulasi mekanisme gitu loh, gitu. Tim Koordinator Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Jakarta RUP, Sabahuddin mengatakan, sampai hari ini kondisi kebebasan beragama masih tidak menyeluruh dan banyak pelanggaran. Ia juga mengatakan, masih minimnya upaya pemerintah dalam menggaungkan kebebasan beragama dan malah berperan aktif dalam pelanggarannya. Lebih lanjut, kita obrolin bareng aja. Mas Sabahuddin, menurut Anda sejauh ini seperti apa daerah atau kondisi masyarakat yang bisa disebut merdeka beragama dan beribadah? Kalau menurutku ya, kalau misalkan disebut merdeka dalam beragama, beribadah ataupun berkeyakinan sih, ya semua orang berhak ya bebas dalam menjalankan atau meyakini apa yang dia yakini ya gitu. Walaupun misalkan dalam perjalanannya keyakinannya itu agak berbeda gitu dengan arus utama atau misalkan kebanyakan. Harusnya itu kan sah aja ya. Cuman memang tantangannya
sampai hari ini pun kondisi kebebasan beragama di Indonesia gitu, bahkan 10 tahun terakhir yang dilaporkan oleh Setara kan masih stagnan ya Mbak, masih banyak pelanggaran kayak gitu. Kalau saat ini bisa dibilang sudah atau belum nih terjadi kemerdekaan beragama dan beribadah itu? Sudah terjadi sih, sudah ya, walaupun misalkan enggak secara luas gitu, tapi masih dalam forum-forum yang kecil kayak gitu. Yang aku lihat, yang teman-teman Jakarta Room kita lihat gitu ya, dan sering didialogkan juga, yaitu kebebasan beragama, berkeyakinan ataupun beribadah tuh enggak menyeluruh gitu. Jadi hanya dalam tingkatan-tingkatan kecil, forum-forum tertutup kayak gitu sih Mbak. Jadi belum sebebas itu sih yang aku rasain, walaupun misalkan ada beberapa praktik-praktik baik yang udah dijalanin sih kayak gitu. Ya, oke, baik. Lalu indikator yang bisa dipakai apa ya kira-kira buat menilai ini diwujudkan atau dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah? Indikatornya ya itu sih, kalau misalkan ngelihat kan tugas pemerintah kalau dalam kebebasan beragama berkeyakinan kan ada 3 ya, ada protect, fulfill, dan respect. Jadi ya itu, pemerintah menghargai gitu kebebasan beragama, setiap individunya, setiap warga negaranya gitu, enggak mencampuri gitu, bahkan jangan sampai menyesatkan atau misalkan melarang kayak gitu. Terus ya memfasilitasi sih pemerintah gitu dalam pelaksanaan pendirian rumah ibadah, kebutuhan setiap orang beragama kayak gitu kan, harusnya pemerintah memfasilitasi itu. Dan yaitu sampai sekarang yang mungkin kita lihat juga gitu masih minim sih upaya-upaya, walaupun ada beberapa yang udah mulai. Kita juga harus mengakui kan ya, ada beberapa pemerintah yang udah mulai memfasilitasi, tapi itu belum cukup sih karena belum menyeluruh gitu. Dan bahkan gak jarang juga pemerintah malah berperan aktif sih dalam pelanggaran kayak gitu. Lalu Mas, bagaimana masyarakat bisa mendesak pemerintah untuk mewujudkan kemerdekaan beragama dan beribadah? Masyarakat mendesak pemerintah sih itu ya gak sulit rasanya kalau misalkan ngomongin ke umat beragama, karena harus itu ya, banyak ajaran-ajaran beragama yang tidak mengajarkan untuk melawan dan segala macamnya itu sih Mbak. Jadi mungkin itu sih, sebelum ke sana tuh kita harus itu sih berjuang bareng-bareng gitu tiap umat beragamanya, terkait apalagi kesadaran politis ya akan umat beragama bahwa mereka punya hak untuk beribadah atau meyakini agamanya. Itu sih yang harus dilakuin dulu sih, bahwa masyarakatnya sadar bahwa dia punya hak, kemudian ya itu tuntutannya itu pada akhirnya masyarakat bisa melakukan jalur-jalur yang bisa bilang litigasi kayak gitu untuk melawan lah, katakanlah gitu ya, melawan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diskriminatif yang dibikin oleh pemerintah kayak gitu sih Mbak. Lalu inisiatif-inisiatif atau peran apa nih yang bisa dilakukan akar rumput untuk mewujudkan itu? Oh itu sih inisiatif-inisiatif ya, tentu salah satunya membuat ruang perjumpaan sih Mbak. Jadi baik masyarakat, organisasi masyarakat sipil gitu, yaitu menciptakan ruang-ruang perjumpaan antar elemen gitu. Karena kan dengan ruang perjumpaan, harapannya kan stigma-stigma atau prasangka-prasangka yang udah selama ini terbangun, jadi terhapuskanlah dengan adanya ruang perjumpaan. Jadi bisa masyarakat yang berbeda itu bisa berdialog secara langsung gitu. Itu kan harapannya, terlepas dari berbagai kepentingan kayak gitu. Badan Promosi Investasi IPA Hong Kong memperkirakan 94 perusahaan dari negara peserta inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra BRI akan mendirikan bisnis di Hong Kong tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 47% dibandingkan tahun lalu. Menurut Jiang Shueli, Asisten Direktur Jenderal IPA, perusahaan-perusahaan ini tertarik dengan peluang pembiayaan di Hong Kong, di mana mereka dapat bertemu investor dan mengakses dana modal Ventura, serta ekuitas swasta. Pada paruh pertama 2024, IPA membantu 322 perusahaan mendirikan atau mengembangkan bisnis, menciptakan 3.500 lapangan pekerja baru dengan investasi sebesar 38,3 miliar dolar Hong Kong. IPA optimis melampaui target menarik 1.130 perusahaan ke Hong Kong dalam 3 tahun, seperti yang ditetapkan dalam pidato kebijakan 2022. Tiongkok memulai ekspedisi ilmiah di Lhasa untuk menyelidiki perubahan iklim dan ekologi di daratan tinggi Qinghai Xizang yang dijuluki Menara Air Asia. Daerah ini mencakup gletser Puro Kangri, Danau Siling, Danau Namso, serta Sungai Yangtze, Nujiang, dan Yarlung Zangbo. Selama 20 tahun terakhir, kawasan ini mengalami percepatan penyusuran gletser dan perluasan danau yang mempengaruhi ekosistem regional. Lebih dari 400 peneliti dipimpin oleh ilmuwan Yao Tandong dan Lonnie Thompson akan mempelajari perubahan ini, termasuk perubahan dan dampak pada Menara Air Asia, ekosistem, siklus karbon, dan lainnya.
Solois dan mantan anggota grup idola New S, Kim Jong Hyun atau JR, mengumumkan rencana pendaftaran wajib militer pada September 2024. Dalam siaran langsungnya, Jong Hyun secara pribadi mengungkapkan kabar tersebut kepada penggemarnya yang kemudian dikonfirmasi oleh agensinya Evermore Entertainment. Setelah pelatihan dasar, Jong Hyun akan bertugas sebagai prajurit aktif, meskipun detail penempatannya belum diketahui. Debut pada 2012 bersama New S, Jong Hyun memulai karir solonya pada 2022 dan baru-baru ini merilis album mini Brilliant Seasons. Sebelum berangkat, ia akan menggelar jumpa penggemar bertajuk Ending di Seoul pada 31 Agustus. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak kamu menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Tim para bulu tangkis Indonesia siap berjuang di Paralimpiade Paris 2024 dengan optimisme tinggi untuk mengulang kesuksesan di ajang olahraga terbesar bagi atlet difabel ini. Leani Ratri Oktila, peraih 2 emas di Paralimpiade Tokyo 2020, kembali diandalkan bersama 8 rekannya untuk mendulang emas. Leani akan turun di nomor tunggal putri SL4 dan ganda campuran SL3 SU5 bersama Hikmat Ramdhani. Sementara Freddy Setiawan dan Kalimatus Hadiah akan kembali berpasangan di ganda campuran. Duet baru Suban dan Rina Marlina yang menempati peringkat 1 dunia di ganda campuran SH6 juga diharapkan tampil maksimal. Kepala pelatih Jarod Herwono memastikan para atlet siap bertanding dengan target 9 atlet menembus babak final. Para bulu tangkis Indonesia akan memulai perjuangan mereka pada 28 Agustus 2024 di Paris. Selanjutnya menuju Lampung. Universitas Lampung Unila berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dan menempati peringkat keempat nasional dalam Festival Ekoenzim 2024, sebuah acara yang diinisiasi oleh UI Grand Matric dan diikuti oleh 44 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Unila turut berpartisipasi dengan menuangkan cairan ekoenzim di embung B Unila yang diproduksi oleh dosen mikrobiologi lingkungan Dr. Dewi Sartika bersama mahasiswa teknik hasil pertanian THP dari limbah kulit buah-buahan. Acara ini dihadiri oleh Rektor Unila, Prof. Dr. Lusmelia Afriani, beserta jajaran pimpinan kampus. Menurutnya, pemeringkatan Grand Matric menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kualitas kampus dari sisi non-akademik, terutama di era penuh konsep pelestarian, dan diharapkan dapat mendorong inisiatif lingkungan serupa di masa mendatang. Terakhir mampir Sumatera Barat. Festival 99 Makanan Khas Daerah di Nagari Muaropingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sukses memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zul Hendri, memuji festival tersebut sebagai kegiatan kreatif yang bermanfaat, terutama dalam melestarikan budaya dan mendukung penurunan stunting melalui konsumsi makanan bernutrisi tinggi. Wali Nagari Muaropingai Dodi Herman menambahkan, festival ini bertujuan memunculkan berbagai macam produk UMKM, meningkatkan nilai jual untuk produk khas, dan meningkatkan perekonomian lokal. Festival yang menampilkan berbagai olahan makanan seperti rebus, goreng, rendang, dan kuah tersebut diharapkan juga dapat menarik wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya Muaropingai. Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Emiko Epiardi Asda, mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui acara ini. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.